Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Renungan untuk malam hari ini kita bicara tentang pergumulan. Mungkin kita tidak asing ya tentang pergumulan. Bahkan kita bicara tentang pergumulan itu seakan-akan sesuatu yang memang kita sebagai manusia itu harus mengalaminya gitu. Apalagi saya lihat Bapak Ibu semua di sini tentu tidak asing dengan pergumulan. Seperti ombak yang selalu datang silih berganti kalau kita bicara tentang pergumulan ya. Bicara tentang pergumulan itu adalah suatu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu suatu pergumulan itu adalah suatu proses untuk membentuk karakter kita seturut dengan apa yang menjadi kehendak Kristus. Itu satu, mungkin kita bisa menyangka atau kita nggak mau mengalami pergumulan, tapi Tuhan izinkan terjadi gitu. Itu menunjukkan bagaimana kita sebagai manusia itu manusia yang lemah di hadapan Tuhan. Itu mungkin bisa jadi inti dari pergumulan. Dengan pergumulan itu pun kita bisa mengenal Tuhan. Saya ambil dari satu cerita yang sering kita dengar. Di 1 Samuel 30 ayat 1. Di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat 6. Saya coba bacakan buat saudara semua. Ini satu cerita yang mungkin dulu sering kita dengar pas lagi almarhum Bapak Gembala paling sering ini tentang Siklak yang terbakar itu, di mana Daud membalas kepada orang Amalek yang membawa istri, anak-anaknya semua itu. Kita lihat ya. Saya bacakan dari ayat 1 sampai ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Cerita yang sering kita dengar. Saya ambil satu bagian dari bagian awal di sini. Kalau kita mencoba merenungkan keadaan Daud waktu itu. Daud, mungkin kita bicara tentang Daud yang dikejar-kejar oleh Saul. Mungkin saudara bisa melihat cerita sebelum-sebelumnya. Dikejar Saul ingin membunuh Daud. Sehingga akhirnya dia pergi ke tanah orang Filistin. Kita lihat di cerita itu. Sesudah mereka rencananya mau ikut ke Raja Akis itu, orang Filistin, tapi akhirnya mereka disuruh pulang. Mereka berada di Siklak, kota Siklak yang merupakan daerah orang Filistin. Mereka datang dengan anak buahnya itu, mereka melihat kota itu habis terbakar. Keluarga mereka semua ditawan oleh orang Amalek. Saya coba renungkan tekanan-tekanan yang dialami oleh Daud waktu itu.
Kalau dikatakan dia bersalah, dia tidak bersalah. Kenapa Saul istilahnya mengejar dia waktu itu sampai Saul benar-benar ingin Daud mati. Tekanan itu. Pas lagi dia di tempat orang Filistin, pas lagi datang melihat keadaan kota seperti itu terbakar habis. Keluarganya kalau bisa dikatakan ditawan, apa dia masih hidup atau mati, mungkin awalnya dia sendiri tidak tahu gitu. Sesuatu yang mungkin membuat tekanan buat dia. Belum lagi kalau kita lihat cerita itu, orang-orang yang bersama dengan dia, anak buahnya semua, saking pedih hatinya, mereka ingin melempari Daud. Coba kita renungkan keadaan Daud. Itu mungkin tekanan-tekanan ya, kalau kita bicara tentang tekanan. Begitu beratnya. Dia benar-benar menghadapi, kalau kita katakan, suatu pergumulan yang luar biasa. Hal-hal yang mungkin dia sendiri tidak ingin menghadapinya, tapi Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Daud. Keadaan seperti itulah yang mungkin kita sendiri menjangkau tidak mau, tapi itu terjadi gitu. Terus pertanyaan selanjutnya yang menarik gitu, bagaimana sikap kita kalau kita melihat contoh Daud seperti ini? Bagaimana? Apakah kita harus menyerah? Udah, angkat tangan, udah aja, udah seperti itu. Ataukah kita bersungut-sungut misalkan keadaan seperti ini? Kenapa Tuhan bisa terjadi seperti ini? Bisa kan sikap kita seperti itu? Tapi yang pasti Tuhan menginginkan sikap kita apa? Kita hadapi pergumulan tersebut. Kita hadapi. Yang menarik saya garis bawahi di sini. Di ayat 6 kita lihat, ini mungkin jadi ayat utama dari renungan kita pada malam hari ini. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Terus kita lihat di bagian terakhir, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itu mungkin jadi satu kata kunci buat kita. Hal yang pertama oleh Daud lakukan, dia menguatkan kepercayaannya. Menguatkan kepercayaan. Saya renungkan, itu menguatkan kepercayaan seperti apa? Mungkin saudara yang pernah mengalami pergumulan, atau saudara yang sedang mengalami pergumulan. Kalau menghadapi tekanan-tekanan seperti itu, seperti yang Daud rasakan waktu itu, perasaan hati mungkin adalah capek. Bahkan mungkin kita juga sedikit mempertanyakan, ini pergumulan kayak nggak habis-habis. Ini belum beres, ada temu lagi. Ini lagi, ada lagi terus. Kadang kita merasa lelah. Tuhan, capek. Terjepit apalagi. Nggak salah kalau pergumulan disebut kesesakan. Kadang-kadang kita sendiri merasakan namanya sesak. Sesak secara nyata, secara jasmani kita. Masalahnya karena himpitan dari tekanan-tekanan tersebut. Itu juga bisa membuat kita seperti itu. Ada kekhawatiran, ketakutan semua. Itu hal yang lumrah. Nggak gampang, saya katakan tidak gampang. Mungkin buat saudara yang pernah merasakannya, pasti meyakini tidak gampang untuk menghadapi hal tersebut. Tapi kita lihat apa yang Daud lakukan. Itu juga menjadi satu contoh buat kita. Dia menguatkan kepercayaannya. Hal yang pertama, menguatkan.
Kadang kita berpikir, kita ini bisa kuat menghadapi itu. Tapi jangan salah. Kita ini adalah manusia yang lemah. Pergumulan adalah suatu proses di mana kita sendiri bisa mengakui bahwa kita ini manusia yang lemah dan terbatas. Tuhan izinkan terjadi semua itu. Karena kita manusia lemah. Kita memerlukan pribadi Allah dalam hal ini. Kita bukan manusia yang kuat. Oleh karena itu, satu hal yang pasti, kita perlu kekuatan. Kekuatan bukan dari dalam diri kita sendiri, tapi kekuatan yang berasal dari Allah sendiri. Contoh perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Pokok anggur yang benar. Dia sebagai pokoknya dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting itu tidak akan bisa hidup kalau dia terlepas dari pokok anggur. Demikian juga hidup kita. Kita ibarat ranting tersebut. Gak akan bisa kuat. Gak akan bisa hidup kalau kita terlepas atau dipatahkan dari pokok tersebut. Jadi kekuatan yang kita miliki itu sebenarnya dari Tuhan adanya. Jadi hal yang perlu kita lakukan. Kalau kita ibarat menghadapi pergumulan atau tekanan tersebut. Masuk ke kamar, saya biasanya masuk ke kamar, tutup pintu, doa. Hal yang pertama saya minta, kuatkan dan teguhkanlah hatiku Bapa. Kita perlu kekuatan tersebut. Hati yang merupakan wadah dari roh kita. Allah di dalam kita dan kita di dalam Dia. Hati tersebut mintalah dikuatkan oleh Tuhan. Kuatkan Tuhan. Aku ini manusia yang lemah. Tidak akan mampu menghadapi semua itu. Kalau tidak dengan bantuan kekuatan Tuhan. Itu yang pertama. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Hal yang kedua, kita lihat di sini, menguatkan kepercayaannya. Kepercayaan atau iman kita. Satu ayat yang mungkin menjadi satu ayat favorit saya itu di ayat 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu menjadi satu keyakinan kita bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Mungkin hal yang mustahil buat kita sekalipun, Allah sanggup. Itu yang harus kita yakini. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Itu mungkin jadi satu keyakinan buat kita. Aku yakini bahwa rencanamu tidak ada yang gagal. Semua yang terjadi, Engkau izinkan terjadi. Namun di balik semua itu adalah rencana yang terbaik buat kita. Iman adalah suatu anugerah dari Allah. Itu yang diberikan oleh Allah buat kita. Dengan iman kita bisa mempercayai kita punya Allah yang hidup. Kita percaya akan janji-janji Allah sebagai dasar untuk kita berharap. Itu semua janji-janji Allah seperti itu. Dengan iman itu kita mempunyai pengharapan kepada Dia. Jadi kita berharap sepenuhnya, berserah sepenuhnya pada kehendak Allah.
dengan menguatkan kepercayaan. Kita minta kekuatan dari Tuhan dan kita meyakini rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal dalam hidup kita. Keserupaan dengan Kristus dan untuk kemuliaan Tuhan, itulah tujuan di mana Allah merencanakan kita orang-orang yang dipilihnya. Hal yang kita bisa lihat dari cerita tentang Daud ini, itu mungkin satu hal yang menarik yang mungkin jarang orang bahas, tapi itu satu mungkin saya sedikit mendapatkan satu masukan bahwa itu mungkin jadi satu tindakan sikap kita bagaimana kita menghadapi pergumulan yang telah terjadi. Hadapi. Hal yang pertama, kuat, minta kekuatan dan yakini, percayailah. Imani Allah itu hidup. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Saya ambil satu ayat terakhir. Di Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Ini menarik satu janji Tuhan. Saya bacakan untuk saudara semua. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu mungkin satu janji yang luar biasa menurut saya. Untuk saudara yang menghadapi pergumulan atau sedang menghadapi pergumulan sekarang. Mudah-mudahan renungan ini bisa menjadi satu kekuatan buat kita. Ingat, kuatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Dia berjanji akan selalu menyertai kita. Walaupun kita harus menghadapi semua pergumulan, lembah kekelaman atau istilah apapun lah seperti itu. Tapi satu yang pasti, ada satu pribadi yang menyertai hidup kita. Itu yang paling utama. Satu ayat terakhir jadi mungkin jadi di Mazmur 31 ayat 24. Mazmur 31 ayat 24. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, mungkin ini jadi satu ayat penutup buat kita semua. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Kita yang menantikan, berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Saya cukupkan dengan kita pada malam hari ini. Puji Tuhan.